biasanya kan insecure kalau misalnya harus menghadap. Terus punya keberanian untuk tampil di depan kamera gimana tuh? Desakan ekonomi. Udario itu sebetulnya memang suka ngelawak nggak sih dari sekolah? Sebenarnya ingin bersuara melalui komedi sih sebenarnya, Bu. Mungkin beberapa ada pesan yang tentang budaya, mungkin ada juga pesan-pesan yang berupa kritikan. Kalau tahu bakal besar mungkin saya kasih nama Peter Pan atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kabalai podcastnya BPNB menemani kalian semua saat ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan, berbincang lucu, berbincang santai dengan salah satu pendiri Garundang, yaitu Udario. Jadi bagi masyarakat Sumatera Barat pasti sudah tidak asing lagi dengan Garundang, yaitu sajian di channel YouTube terkait dengan drama komedi yang sekarang lagi banyak penggemarnya. Makanya untuk kali ini kita hadirkan di studio podcastnya BPNB Kabalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Udario. Waalaikumsalam, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan terus berkarya meskipun dalam kondisi pandemi. Nah, jadi gini, kami ini mengajak ngobrol karena kami membaca dan melihat Garundang ini adalah salah satu komedian asli yang tumbuh di ranah Minang ini gitu kan, dan sedang tumbuh pesat terkait dengan jumlah penonton yang semakin banyak nih. Nah, kami pengen berbincang-bincang sebetulnya Udario sebagai pendirinya Garundang nih, memang bercita-cita nggak mau menjadi seorang komedian seperti yang sekarang ini, karena kan Garundang menyajikan komedi-komedi situasi yang ada di sekitar kita, mengangkat cerita-cerita itu. Sebenarnya kalau dibilang cita-cita mungkin jauh dari cita-cita. Jadi cita-citanya waktu kecil apa? Pasti punya dong. Cita-cita waktu kecil belum ada sih, Bu. Jadi cita-cita tuh baru ada waktu SMA. SMA pengen main musik, pengen jadi pemusik lah. Jadi SMA-nya di mana? SMK 7, SMKI. SMK 7 di Padang. Ya. Nah, karena hobi musik, sekolah musik, pengen jadi pemusik lah otomatis kan. Iya, anak band lah. Iya. Jadi setelah kuliah itu ternyata peluang untuk musik itu agak susah kalau di daerah kan, Bu. Kuliahnya di mana? Di UNP. Jurusannya? Sendra Tasik. Oke, berarti masih seni juga yang nyambung. Seni ya. Agak susah, paling peluang yang besar itu cuma jadi guru kan waktu itu kan, Bu. Guru musik atau apa gitu. Jadi salah satu kerabat waktu itu sudah ada yang bermain Google AdSense namanya, Bu. Jadi Google AdSense itu waktu itu masih belum YouTube, masih website. Kebetulan beliau berhasil waktu itu. Nah, pada saat itu saya berpikir nyari pekerjaan yang peluangnya masih besar, saingan masih sedikit. Pokoknya pekerjaan anti mainstream lah gitu waktu itu, Bu. Jadi coba-coba website, gagal total waktu itu, Bu, karena memang website itu agak susah bikin artikel berbahasa Inggris bla bla bla, aturannya sangat ketat waktu itu. Nah, 2006 kalau nggak salah itu YouTube udah dibeli Google tuh. Dibeli Google dan di YouTube sudah bisa AdSense, sudah bisa iklan. Artinya sudah bisa menghasilkan lewat YouTube. Nah, mulailah bikin-bikin video waktu itu. 2006 mulai bikin video. 2016 baru bikin Garundang. Kenapa kok memilih jalur komedi? Nah, karena dari 2006 tuh udah coba berbagai jalur waktu itu. Ada tutorial, ada bermacam-macam lah waktu itu. Oh, jadi udah banyak konten yang dibuat. Udah banyak. Nah, terus akhirnya memilih komedi. Termasuk komedi itu juga dari dulu sudah dibikin gitu. Berbarengan. Belum, komedi waktu 2016. Komedi baru bikin langsung naik. Waktu itu yang pertama cerita tentang apa? Tentang komedi juga, Bu. Ya, maksudnya cerita tentang cerita rakyat atau memang kondisi masyarakat sekitar? Bebas waktu itu sih, Bu. Sketsa lah lebih tepatnya. Oh gitu. Nah, sketsa. Terus
mengajak siapa dan segala macamnya itu direncanakan atau dari obrolan-obrolan di Lapo terus kemudian ngumpul-ngumpul, prosesnya gimana waktu membuat Garundang itu? Membuat Garundang. Kebetulan waktu itu ada satu talent Bu di Solo kan. Jadi dilihat dari Instagramnya lumayan banyak followernya. Ya banyak followers dan konten yang dibuatnya tuh lumayan menghibur lah gitu kan. Jadi dicoba diajak bekerja sama main di YouTube. Itu sih awalnya Bu. Jadi setelah beberapa bulan, 6 bulan atau 7 bulan kita sudah tidak satu visi lagi. Nah di situ tantangan paling berat tuh Bu. Apakah Garundang akan lanjut atau stop di sini? Karena talentnya udah nggak ada kan Bu. Kebetulan waktu itu talent cuma 1 orang. Nah jadi saya berpikir di situ sepertinya harus lanjut. Mungkin dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya. Cari beberapa pemain. Nah pemain itu mungkin yang terdekat dulu gitu mungkin kita carikan Bu. Teman-teman yang kira-kira bisa. Teman sepermainan. Nah ya itu. Satu sekolahan. Cobalah beberapa orang. Nah jadi gini. Saya kalau nonton Garundang itu kan pasti ketawa gitu loh. Tapi pemainnya nggak ada yang ketawa kan kayak gitu loh. Nah jadi gini. Udario itu sebetulnya memang suka ngelawak nggak sih dari sekolah? Enggak, serius. Karena saya nengok tampangnya serius itu, tapi kok jadi lucu kalau di Garundang gitu. Jadi waktu sekolah itu sebenarnya orangnya pendiam, Bu. Agak insecure jadi agak kurang pedean gitu, Bu. Nah, makanya waktu awal di Garundang tuh kan sebenarnya saya di belakang layar dulu. Yang bikin konsep, bikin materi, syuting, ngedit semuanya saya di belakang. Nah, awal masuk di depan kamera tuh karena memang ini ada pemain satu yang keluar. Dan setelah jadi terpaksa lah istilahnya. Nah terpaksa waktu itu awalnya. Terpaksa bantu-bantu lah maksudnya, bukan terpaksa kan, bantu-bantu karena kalau dicari pemain luar lagi itu penyesuaiannya susah lagi nanti Bu. Karena misi-misinya di Garundang penyesuaiannya susah, terus belum tentu klop dengan pemain yang lain. Karena pernah kita coba sebelumnya komedian senior malah itu kan Bu. Secara skill mungkin dia udah di atas kami, tapi kurang klop kayaknya dengan pemain-pemain Garundang. Baik dari segi pertemanan, pergaulan gitu kan. Jadi diputuskan lah yang saya maju ke depan, kita cari freelancer untuk ini, ambil kamera editor. Oh, jadi hobinya nongkrong nggak? Jadi bakat komedi mungkin dari awal, dari kecil udah hobi nonton komedi. Oh, di situ makanya saya pengen tahu dari mana ini jalurnya. Di sekolah pendiam, suka nongkrong enggak gitu kan. Kawan kalau misalnya suka kalau orangnya jarang keluyuran kan kawan juga nggak banyak. Tapi kok bisa komedi itu kan sesuatu hal yang luar biasa itu. Karena begini, teorinya kalau kita kenal Cak Lontong tuh kan, itu orang yang cerdas tuh biasanya komedian gitu loh. Nah, jadi kok bisa gitu loh. Nah, berani akhirnya biasanya kan insecure kalau misalnya harus menghadap. Terus punya keberanian untuk tampil di depan kamera gimana tuh? Desakan ekonomi. Saya senang jawabannya dan saya setuju jawabannya nih. Karena kadang-kadang ini kalau kita tidak didesak ataupun dipepet nggak bakal keluar itu gitu loh. Jadi sesuatu yang kepepet itu memang kadang-kadang memang memberikan keberuntungan. Ya betul. Jadi sebenarnya komedi itu bisa dipelajari Bu sebenarnya. Jadi sudah banyak contoh kan Bu. Contohnya Andre misalnya kan, Andre Stinky misalnya dulu vokalis band, sekarang jadi udah komedian kan Bu. Banyak contoh itu Bu. Jadi memang komedi setelah saya jalani itu bisa dipelajari. Apapun itu yang penting itu mau belajar. Nah, itu aja. Dan saya yakin bahwa pengalaman nonton komedi yang banyak sekali, mungkin semua film-film itu justru memperkaya kita ya. Jadi meskipun kita tidak bergaul ataupun kita tidak keluar, ternyata menonton itu menambah ilmu kita gitu loh. Nah ya betul. Jadi terus konten atau materi yang disajikan itu dipilihnya seperti apa? Apakah mengalir saja atau memang Udario punya konsep ini berdasarkan dari pengamatan di lingkungan atau gimana? Atau isu nasional yang justru diangkat menjadi komedi? Ada juga beberapa. Kalau untuk materi gini, sekarang kita kan bisa dibilang rutin nih Bu. Pokoknya 1 bulan itu 8 episode. Oh, jadi memang kan, sudah ada target. Ya, jadi kan lumayan mobile tuh. Pergerakannya lumayan mobile. Terus materi pasti selama 6 tahun ini 8 episode 1 bulan itu kan lumayan berat tuh. Iya. Itu lumayan produktif. Nah, lumayan produktif. Sangat produktif.
Jadi kebetulan 2017 itu saya diundang ke Jakarta. Acara? YouTube. Jadi YouTube yang undang kita jadi salah satu pemenang YouTube Next Up namanya, Bu. Jadi YouTube Next Up itu 12 channel seluruh Indonesia. Garundang mewakili Sumbar waktu itu. Kita diundang. Di situ kita belajar teknis tentang YouTube, produksi, bisnisnya. Bisnisnya tuh mungkin kerjasama seperti apa. Iya. Terus penghasilannya dari mana aja gitu kan, Bu. Nah, di situ saya belajar sama salah seorang mentor. Beliau salah seorang sutradara juga film. Di situ belajar kalau bikin materi itu harus banyak nonton, Bu. Apapun, nggak harus komedi. Pokoknya harus banyak nonton, banyak. Apapun yang ditonton ya. Nah, ya, pokoknya film. Kebetulan saya suka nonton film, Bu. Apapun gitu, nggak harus komedi. Komedi pun bagus. Nah, itu untuk mengasah insting kita, Bu. Bahkan hal-hal sepele pun bisa di komedi kalau insting udah tajam. Oh gitu. Ya. Jadi memang mindsetnya sudah komedian gitu ya. Kalau mindset kita membentuk mindset kita menjadi seorang komedian, apapun yang kita lihat bisa menjadi lucu gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua mungkin materi-materi yang udah ada dibawain sama orang, bisa kita kemas lebih dengan gaya kita sendiri gitu. Oh, jadi punya style sendiri. Karena gini, Garundang ini kalau kami tonton itu menggunakan bahasa lokal yang kental banget gitu kan. Atau itu memang mau menjadi ciri atau memang itu dipertahankan gitu. Karena kan gini, anak muda seringnya kayak gini nggak mau pakai bahasa lokal karena takut diolok-olok. Nah, betul. Kan seperti itu. Nah, kenapa justru Garundang memilih bahasa lokal yang tok-tok? Kan gitu seringnya dibilang tok-tok. Karena itu yang belum ada kan, Bu. Di awal kita bikin Garundang tuh yang logat-logat Solo atau apa itu memang belum ada. Karena komedian-komedian senior kami sebelumnya itu memang logatnya tuh logat yang lebih ke Padang umum kan. Oh, jadi jeli juga ya. Mengambil segmen. Artinya bahwa begini, kemajuan teknologi dengan adanya medsos ini memang membuat orang jadi pengen tahu gitu loh. Saya mungkin pengen tahu logatnya orang Payakumbuh kayak mana, logatnya orang Solo yang tok-tok kayak mana. Jadi membuat orang pengen tahu dan mencari kan. Betul. Selain itu mungkin logat itu tanpa kita ngelucu pun udah lucu sebenarnya, Bu. Logat daerah tuh, Bang. Kita ngomong dengan logat kental itu sebenarnya udah lucu. Ini ilmu baru bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara yang pengen menjadi komedian. Pertahankan bahasa lokal. Jadi ini adalah salah satu pelestarian budaya sebetulnya, bahwa bahasa kita jangan sampai hilang penuturnya. Ya, betul. Karena jangan pernah malu membawa logat kampungnya gitu loh. Karena itulah kekuatan kita, enggak? Betul. Kalau dulu sempat sih kena ini waktu sekolah kan di Padang. Logat kan Solo. Jadi kena bully. Pernah. Jadi sempat malu, kalau sekarang udah bangga sekarang. Jadi kalau logat Solo bedanya yang kentara kali logat Solo itu seperti apa sih? Banyak bedanya, Bu. Kalau salah satunya yang orang pasti Solonya keluar gitu. Misalnya kalau Padang Saratuh misalnya, Solo Saratuh. Oh gitu. Jadi sering terus misalnya kalau ada mungkin kayak Bali itu kan semuanya jadi T kan itu kan. Kalau Solo mungkin memang ada ciri-ciri yang banyak sekali yang membedakan itu ya. Misalnya kayak Payakumbuh itu juga orang lain menganggapnya lucu, tapi itulah potensi komedinya. Nah, betul. Itu sebenarnya value-nya. Nah, terus kemudian gini, di dalam setiap episode dari Garundang itu dulu biasanya di belakangnya itu kan selalu ada pesan-pesan. Kenapa pengen menyampaikan pesan itu? Apa yang udah Rio baca sehingga pesan itu perlu disampaikan? Sebenarnya ingin bersuara melalui komedi sebenarnya, Bu. Mungkin beberapa ada pesan yang tentang budaya, mungkin ada juga pesan-pesan yang berupa kritikan. Kita mungkin tidak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung ya, Bu. Mungkin kita melalui komedi. Nah, itu mungkin media kita, Bu. Jadi sekalian bersuara dalam karya. Jadi di ujungnya selalu ada pesan-pesan. Ya mudah-mudahan pesan-pesannya yang selalu positif ini bisa membangkitkan semangat anak muda yang lainnya untuk memperbaiki diri. Betul. Jika memang harus diperbaiki gitu. Udah Rio, biasanya kan di dalam cerita-cerita itu ceritanya apakah pernah juga mengangkat cerita rakyat untuk diparodikan atau memang keseharian aja? Pernah nggak cerita rakyat diparodikan? Pernah cerita rakyat, pernah. Beberapa Siti Nurbaya, terus Malin Kundang kalau nggak salah pernah. Cuman kesulitannya kalau cerita rakyat diangkat itu agak terbatas ya kita mengkomedikannya, Bu. Terbatasnya dalam artian kita
jangan sampai terkesan memperolok-olok gitu kan, Bu. Jadi takut ada pihak-pihak yang tersinggung. Nah betul, jadi kita lebih hati-hati kalau untuk cerita rakyat. Jadi kita lebih main amannya tuh ya kejadian sehari-hari atau yang lagi viral apa sekarang gitu kita angkat, kita parodikan gitu. Iya, jadi sebetulnya kita memang perlu melakukan istilahnya pendidikan kepada generasi muda ya, bahwa ekspresi seni itu bisa bermacam-macam. Jadi harus dibedakan antara memperolok-olok dengan memparodikan, itu kan berbeda. Jadi mungkin sahabat budaya di seluruh Nusantara nanti akan menjadi lebih dewasa dalam rangka menyikapi bagaimana kemasan-kemasan. Karena kadang-kadang begini, kalau kemasan terlalu serius orang nggak menonton. Ya, tapi jika dikemas dengan parodi, orang malah lengket di kepalanya untuk itu gitu loh. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar sehingga bisa memparodikan. Karena apa? Cerita-cerita rakyat kita kan banyak sekali dan kaya kita akan ragam dari cerita rakyat itu. Dan kalau bisa disampaikan, terutama saya tertarik sekali dengan setiap episode ada pesan, itu adalah hal yang luar biasa. Terus kemudian memakai musik tradisional kan sering dilakukan juga. Ya. Kenapa? Karena memang ingin meminangkan kali komedi ini atau gimana? Mungkin menyelipkan ya lebih tepatnya. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, kalau selain komedi itu biasanya penonton jarang. Jarang diminati karena sekarang penonton atau subscriber udah banyak. Kita coba menyelipkan ya budaya-budaya seperti saluang atau musik-musik tradisi yang lain. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang udah jarang mengenal itu kan, Bu. Nah, kita coba mengangkat itu lagi. Ternyata memang viewersnya tidak sebanyak drama komedi kalau di YouTube-nya Garundang, Bu. Jadi sekarang kita lebih rutinnya itu ya drama komedi. Oh begitu. Jadi gini, ada usaha-usaha nggak? Karena kan Udario ini sudah pasti banyak belajar tentang manajemen produksi dan segala macamnya gitu kan. Anak-anak milenial sekarang ini kan lebih sensitif dan lebih canggih terkait dengan fenomena apapun yang ada di depan matanya. Ada usaha-usaha untuk membranding nggak? Jadi istilahnya membranding Garundang ini biar dikenal dan segala macamnya. Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan untuk menjadikan Garundang ini dikenal banyak orang selain upload komedinya di YouTube? Garundang sekarang sudah bukan channel YouTube lagi kita bikin, Bu. Kita udah bikin manajemen kecil-kecilan juga. Garundang itu sekarang udah bertransformasi menjadi sebuah grup komedi. Jadi selain kita di YouTube, kita juga bisa off air, ngelawak secara live gitu seperti OVJ dan lain-lain. Konsepnya pun masih sama, kita pakai musik tradisi, pakai komedi gitu. Tapi saat sekarang ini belum terrealisasi, mungkin belum begitu disupport gitu kan, Bu. Jadi cita-citanya kan Garundang itu bisa besar menjadi sebuah seperti ya tujuannya ujung-ujungnya nanti selain manajemen itu mungkin PH yang bisa memproduksi apapun, cerita bisa berkembang menjadi film mungkin sewaktu-waktu. Nah ya, salah satu cita-cita kita mungkin itu, tapi belum ada produser yang ini mensupport kan. Mudah-mudahan dengan adanya tampil di Kabalai podcastnya BPNB Sumbar ini ada produser yang melirik nanti gitu. Jadi dimanis-manisin aja mukanya sehingga bisa menarik perhatian banyak orang. Ya, jadi gini, Garundang apa artinya? Karena saya nggak tahu artinya Garundang. Garundang artinya kalau bahasa Indonesia berudu. Berudu itu adalah sebelum menjadi kata. Ya. Oh, kenapa memilih namanya? Orang kan namanya misalnya yang besar. Kenapa justru memilih nama yang kecil nih? Apa filosofi dari Garundang tuh? Berudu tuh. Filosofi nggak ada, asal-asal aja. Jadi inilah kalau kita ngobrol dengan milenial muda itu kan, semuanya seringnya tidak terencana, tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Setelah menjadi sesuatu yang luar biasa, baru kemudian dikemas dan dimanage. Baru sadar untuk memanagenya. Jadi dari main-main, nah, menjadi tidak main-main lagi gitu loh. Kalau tahu bakal besar mungkin saya kasih nama Peter Pan atau apa. Atau mungkin pengen bercita-cita jadi vokalisnya Peter Pan gitu. Kita pakai di face up menjadi vokalisnya Peter Pan. Jadi gini, Udario sebetulnya kan
dengan pencapaian yang sudah dicapai saat ini, kira-kira apalagi mungkin ada proyek-proyek ke depan selain membuat komedi, ada proyek lagi nggak? Apa? Keinginan kita salah satunya yang tadi itu Bu, ya kita mau bikin film, tapi memang benar-benar film profesional, di mana menjadi film pertama komedi di Sumatera Barat. Itu pertama cita-cita. Yang kedua kita pengen kalau bisa tiap malam minggu tuh di Solo atau di mana di Sumatera Barat ini nggak anak-anak muda itu nggak nongkrong di kafe dengar musik, bukan itu lagi. Iya. Tapi nonton live komedi kita sambil musik tradisi, penampilan musik tradisi. Itu sih cita-cita kita. Sudah pernah menampilkan live komedian nggak di kafe-kafe di Solo atau di luar Solo? Di kafe pernah 1 kali, di acara resmi pernah di Padang 1 kali. Acara grup. Iya. Berarti belum bisa, berarti di kafe-kafe masih didominasi oleh musik kekinian ya? Ya betul. Agak susah kalau di kafe karena memang di kafe mungkin konsentrasi orang tuh udah pecah kan, Bu. Makan, ngobrol sama orang. Jadi kalau kita komedi agak kurang dapat perhatian lah gitu. Kecuali kita bikin misalnya di satu gedung di Solo misalnya, di malam minggu khusus kita penampilan kita yang datang. Tiketing atau gimana nanti gitu kan, Bu. Nonton kita, jadi mereka fokus kan nonton gitu. Jadi materi pun lebih sampai gitu penonton. Iya. Terus pengkaderan misalnya gini kan, kita pengennya kan misalnya tidak hanya di Solo tapi di seluruh Sumbar ini muncul milenial lagi yang mencintai kegiatan berkomedi ini gitu. Ada usaha-usaha yang dilakukan baik oleh mungkin komunitas atau apapun untuk menjaring komedian-komedian yang terpendam seperti Udario ini kan. Kalau menjaring nggak ada ya, Bu. Tapi event untuk menjaring memang belum pernah dilakukan. Belum ada. Kalau apalagi grup komedi kan, Bu. Grup komedi udah, kalau zaman sekarang ini udah banyak ditinggalkan, Bu. Sekarang udah banyak stand up komedi kan, yang stand up yang cuman sendiri. Komedi. Yang grup ini udah zaman, pokoknya udah jadul lah kata orang-orang sekarang. Karena angkatannya warkop. Nah, betul, karena yang grup komedi tampil di panggung itu udah jarang sekarang. Nah, makanya kita mau menghidupkan lagi, tapi kita satu paket, Bu. Jadi tampilnya tuh musik tradisi dulu pembukaan, terus masuk komedi, terus penutup musik tradisi lagi. Gitu. Pengennya gitu. Kenapa memilih tradisi musik tradisi tadi? Ya karena jati diri kita mungkin itu. Iya, betul. Paling tidak Udario sudah membuktikan bahwa sebagai seorang Minangis, seorang orang asli Minang yang mencintai musik tradisi sehingga selalu membawa kemana-mana meskipun penampilannya tetap memunculkan lingkungan sekitar, menggambarkan lingkungan sekitar dengan bahasa lokal. Jadi apa pesan-pesan Udario ke anak muda nih, yang Udario kan sudah pengalaman nih, artinya dulu tidak pernah muncul, tidak pernah meyakini bahwa dia punya bakat komedian, tapi tiba-tiba terus menjadi seorang komedian besar di Sumatera Barat ini. Belum apa besar, Insya Allah besar, kan seperti itu. Apa pesannya untuk anak milenial? Buat kawan-kawan mungkin yang pengen berkomedi, sebenarnya komedi itu bisa dipelajari. Jadi tidak ada yang namanya bakat. Yang penting mau belajar, mau mencoba, mau berkarya, itu sih. Nah, jangan pernah takut untuk mencoba dan berkarya. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, terima kasih Udario sudah bersama kami Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti sahabat budaya di seluruh Nusantara yang melihat acara ini di channel YouTube-nya BPNB Sumbar bisa terus mengambil nilai-nilai positifnya dan semangat terus untuk terus berkarya. Mungkin bisa dipromosiin, nggak masalah. Channelnya biar teman-teman yang di luar Sumatera Barat bisa mengenal Garundang. Nontonnya di mana? Di YouTube. Nama channelnya Garundang. Oke, nama channelnya Garundang, cari aja di YouTube channel Garundang, pasti langsung keluar komedi-komedi yang kangen para perantau-perantau yang ada di luar Sumatera Barat, yang kangen dengan bahasa-bahasa lokal, silahkan membuka channel YouTube-nya Garundang dan Anda akan terpuaskan dengan sajian yang luar biasa ini. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah perbincangan kita dengan Udario. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih
Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Salam budaya.